Jadi semenjak bearish engulfing yang terjadi kemarin, gue udah sempat umumin juga melalui grup VIP ya bahwa ini bisa menjadi potensi reversal untuk Bitcoin dan so far sampai saat ini kita udah minus sekitar 5% lagi ya. Sejauh ini belum ada rebound sama sekali untuk Bitcoin. Nah, gue ada umumin ini persis ketika bearish engulfing ini terjadi, teman. Ini adalah salah satu ciri-ciri candle bearish dan adalah salah satu ciri-ciri potensi reversal untuk Bitcoin. Dan kalau misalkan kalian pengen daily outlook analisa untuk Bitcoin setiap harinya ya, di luar dari gue upload video ya kalian bisa join untuk update real time market melalui grup ini. Ini kalian bisa join gratis, kalian tinggal daftar BingX dan tinggal DM admin untuk join grup ini. Di luar dari itu, saat ini BingX udah memiliki copy trade di mana kita bisa melihat porto dari conservative trader. Jadi buat yang sibuk kerja atau nggak sempat mantengin chart setiap saat, ya copy trader ini mungkin cocok buat kalian ya. Sekali lagi, udah terbukti 6 bulan belakangan ini copy trader tersebut so far profit ya. Tetapi ya feel free juga untuk unfollow copy trader siapapun kalau misalkan kalian udah mulai merasa nggak cocok dengan profil risiko mereka. Ya gue bisa saranin kalian buat cobain copy trade di dalam BingX ini. Sekali lagi kalian bisa daftar BingX, mau link di deskripsi. Nah, untuk saat ini apakah masih ada harapan untuk Bitcoin ya? Jadi kalau misalkan kalian ada perhatikan di video yang lalu gue ada memberikan contoh bahwa ini adalah correction dari wave 1 and then ini ke wave 2 and then possible wave 3-nya itu di level 35 sampai 40 ribu ya. Jadi gue ada bilang untuk skenario yang terjadi pada bear market rally di tahun 2019 di mana ini adalah koreksi yang pertama, and then ini yang kedua, and then ini yang final teman-teman. Ini yang ketiga. Apakah ini akan muncul atau tidak? Itu kan pertanyaannya. Jadi ciri-ciri dari koreksi yang kedua ini juga mirip dengan koreksi yang kedua yang terjadi di bulan Mei tahun 2019 ya, di mana kita breakout dari symmetrical triangle, and kita kena adam setelah itu, terus kita langsung back up lagi sampai ke level 13.000. Ini sama juga teman-teman ya, saat ini kita symmetrical triangle juga. And then setelah itu kita breakout and then kita didam kembali sampai saat ini. Nah sebenarnya dari ketika kita break 28.6 ini sebenarnya gue udah agak 60% bearish teman-teman ya untuk Bitcoin ya. Kalian bisa perhatikan di video yang lalu gue juga ada bilang kalau misalkan kita rebound teman-teman ya ke level 29.000 untuk Bitcoin, di sini maybe bisa menjadi momentum short untuk kita masuk ke dalam 25.000 teman-teman ya, baru nanti di sana kita take profit. Jadi targetnya sebenarnya all the way ke level 25.000. Loh, padahal kan harusnya kan dari skenario yang seperti ini harusnya kita bisa mengikuti yang sebelumnya di mana kita goes back up ke level 13.000 lagi untuk Bitcoin ya dan memasuki last pump untuk Bitcoin ya. Well, ini bisa terjadi dan ini bisa menjadi probabilitas 60% teman-teman ya. Kalau misalnya ciri-ciri pertama kita harus ngelihat bahwa Bitcoin bisa break the previous resist again untuk Bitcoin. Jadi let's say dari sini 8.800 kan kita goes back down lagi ke level 7,5 and then kita bisa nge-retest area 8.800 itu lagi. Nah, itu adalah probabilitas 60% bahwa oke, dari sini kita bisa buka long trade and then ride it ke level 13.000 untuk Bitcoin. Nah, itu teman-teman ketentuan atau syarat yang harus kita penuhi di mana itu kita nggak ngelihat saat ini ya. Jadi sama seperti di video yang lalu, kalau misalkan ya, kemarin kan harga Bitcoin di sekitaran 28 sekian. Kalau misalkan Bitcoin bisa balik lagi ke atas level 30.000, nah ini adalah potensial long area dari level 30.000 menuju ke level 35 sampai ke level 40.000 untuk Bitcoin. Tetapi selama itu tidak terjadi ya, maka untuk saat ini 60% bearish yang cenderung memegang kontrol. Itu sebabnya kenapa gue juga bilang itu adalah momentum yang baik untuk short teman karena ini bisa menjadi possible top, local top untuk Bitcoin di level 31.000 di mana ini adalah area balik lagi di tahun lalu bulan Mei sebelum kita dibikin fall down ke level 16.000 teman. Jadi memang area ini adalah huge resist teman ya untuk Bitcoin ya balik di tahun lalu dan ini terbukti menjadi salah satu huge resist juga di tahun ini. Jadi ya memang kita bisa long teman-teman ya, cuman satu hal yang pasti teman-teman ya untuk meningkatkan probabilitas long kita bisa sukses yaitu ketika Bitcoin bisa dipump balik ke atas level 30.000 dengan candle closing hijau di atas. Untuk sementara itu tidak terjadi, maka 60% probabilitasnya adalah lebih ke arah bearish apalagi dengan adanya kemarin kita break dari 28.6 ini ya. Jadi kan kemarin gue ada umumin di grup bahwa 28.6 ini bermain peran yang sangat penting untuk Bitcoin. Kalau misalkan ini kita break, kemungkinan akan ada nuke langsung direct ke level 25.000 teman-teman. Nah sampai saat ini kita memang juga belum mengalami rebound teman-teman ya. Kalau misalkan pun kita mengalami rebound, paling ya rebound kecil-kecilan aja ke level 28 sekian. And then most likely ya kita bakalan dibikin langsung all the way nuke ke level 25.000 teman-teman ya. 25.000 ini adalah area resist
yang saat ini akan menjadi salah satu titik support terkuat untuk Bitcoin juga. Dan well, sekali lagi ya, 31.000 ini bisa menjadi top untuk Bitcoin dan kita bisa memasuki fase yang namanya akumulasi teman-teman ya, di mana di situ orang-orang udah mulai ngumpul teman-teman ya. Jadi pump yang selama ini dilakukan oleh whaler, ketika di dalam fase akumulasi ini ya, semua orang akan banyak yang membeli Bitcoin gitu. Jadi agar the next pump teman-teman ya untuk Bitcoin ini akan menjadi real pump teman-teman ya, dimana kita akan melihat tren Bitcoin naik lagi seperti yang gua post di 2 video yang lalu ya untuk Bitcoin ya, dimana kita ngelihat oke, BTC pump dari 16.000 all the way ke level 30.000, terbukti bahwa pump ini dilakukan oleh whaler dikarenakan tren Bitcoin masih turun teman-teman. Berbeda dengan kalau misalkan pump ini dilakukan oleh banyak orang ya, puluhan juta orang, ratusan juta orang, tren Bitcoin pasti bakalan berubah teman-teman ya. Once kita, let's say teman-teman ya, worst case scenario, kita ke level 20 atau ke level 18.000 lagi ya, membentuk semacam pattern double bottom di sini ya. Setelah itu kita dibikin naik ya, breakout besar-besaran ke level 40.000 and then menuju ke level 1 miliar. Nah, disitulah kita akan melihat Google trend dari Bitcoin ini bakalan naik, tren Bitcoin bakalan naik. Ya, once kita udah double bottom and then kita balik ke level 2728, menurut gua kemungkinan besar indeks trend Bitcoin udah pasti naik meskipun Bitcoin sempat berada di bawah level 30.000 ya. Jadi ketika di level 24-25.000 entah di 6 bulan sampai setahun kemudian, bahkan tren Bitcoin tuh indeksnya bisa lebih besar ketimbang ketika Bitcoin berada di level 30.000 karena saat itu udah banyak orang yang in teman ya. Jadi bukan hanya manipulasi oleh whaler yang terjadi. Jadi ya itu sih teman-teman ya, apa yang pengen gua note ke kalian ya. Ini kita sedikit belajar juga ya, trace back dari tahun 2019 ya, di mana kita mengalami pump sekitar 6 bulan. Setelah itu kita memasuki yang namanya fase akumulasi, di mana di sini ada ratusan juta orang yang membeli Bitcoin di level double bottom seperti ini, and then kita continuous go up hingga menuju ke level 1 miliar. Jadi ya paling itu sih teman-teman ya, jangan berharap dari sini Bitcoin akan langsung ke level 1M, 2M hanya dalam hitungan bulan. Well, which is itu menurut gua kemungkinan besar nggak akan terjadi. Pasti akan ada yang namanya sideways hitungan bulanan, ada yang namanya fase akumulasi teman-teman ya. Oke teman-teman, paling itu aja untuk analisa di video kali ini. Kalau menurut kalian analisa ini bermanfaat ya, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Itu aja paling dari gue, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.